Baik, teman-teman, kita lanjut ke presentasi berikutnya, yaitu kami dari kelompok 2 yang terdiri dari ada M. Aditya Ramanda ujung NPM 026, Kadek Linda Yohani dengan ujung NPM 002, Ria Marsanda Mairisa dengan ujung NPM 09, Farida Duha dengan ujung NPM ujung NPM 018 dan Siti Zaida dengan ujung NPM 015. Jadi kali ini kami kelompok 2 itu akan membahas mengenai merancang dan menerapkan strategi arsitektur merek. Untuk itu mari kita simak pemaparan dari kelompok kami. Untuk Aditya Ramanda dipersilakan. Oke, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Yang pertama, apakah fungsi arsitektur merek dalam sebuah perusahaan? Yang kedua, kenapa satu perusahaan bisa memiliki banyak merek dalam satu kategori produk? Yang ketiga, jelaskan peran arsitektur merek dalam memperkuat nilai merek dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada mengembangkan strategi arsitektur merek. Nah, strategi arsitektur merek ini membantu perusahaan menentukan bagaimana produk dan layanan diberi merek, termasuk penggunaan nama, logo, dan simbol. Strategi ini juga mengatur cakupan merek, seperti seberapa luas digunakan serta kompleksitasnya dalam berbagai merek. Di sini ada tiga langkah pengembangan. Yang pertama ada mendefinisikan potensi merek, yaitu menentukan visi merek, batasan merek, dan penentuan posisi merek dalam jejak pasar yang tepat. Yang kedua, mengidentifikasikan peluang perluasan, yaitu memilih produk dan layanan baru yang memungkinkan merek mencapai potensinya melalui strategi perluasan yang tepat. Yang ketiga, menentukan elemen merek, yaitu menentukan elemen merek spesifik seperti nama, logo, dan simbol untuk produk dan layanan baru agar memaksimalkan kejelasan. Selanjutnya ada portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan seluruh merek yang dimiliki perusahaan dalam suatu kategori produk. Di sini ada prinsip utama portofolio merek. Yang pertama, maksimalkan cakupan pasar. Pastikan tidak ada pelanggan potensial yang terabaikan, namun minimalisir tumpang tindih antar merek. Yang kedua, minimalisir kanibalisasi. Setiap merek harus memiliki pasar sasaran dan posisi yang berbeda agar tidak saling bersaing. Yang ketiga, optimasi portofolio. Portofolio merek dikatakan terlalu banyak jika keuntungan bisa meningkat dengan mengurangi jumlah merek. Sebaliknya, portofolio dianggap terlalu sedikit jika perlu menambah merek untuk meningkatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada peran khusus merek dalam portofolio. Yang pertama, merek pendamping, melindungi merek utama dengan menciptakan titik kesamaan dengan pesaing. Yang kedua, sapi perah atau cash cow, merek dengan penjualan penurun namun tetap profitable tanpa dukungan pemasaran yang besar. Yang ketiga, merek kelas bawah, menarik pelanggan baru ke waralaba merek, mendorong mereka ke produk lebih mahal. Yang keempat ada merek prestis, menambah prestis dan kredibilitas pada seluruh portofolio merek perusahaan. Selanjutnya ada hierarki merek. Hierarki merek ini menggambarkan strategi branding secara grafis dengan menampilkan jumlah dan sifat elemen merek umum dan khas di seluruh produk perusahaan. Di sini ada tingkat-tingkatan hierarki merek. Setiap tingkat hierarki memiliki keuntungan dan tantangan yang berbeda dalam strategi branding. Tingkatan yang pertama ada merek korporat, yaitu tingkat tertinggi dan asosiasi perusahaan keseluruhan. Contohnya Apple Inc. Di bawahnya ada merek keluarga digunakan di lebih dari satu kategori produk. Contohnya seperti iPhone, iPad, iMac, dan Apple Watch. Di bawahnya ada merek individual yaitu terbatas pada satu kategori produk tertentu. Contohnya iPhone SE, iPad Pro, dan MacBook Air. Selanjutnya ada pengubah atau modifier, yaitu menunjukkan jenis, versi, atau konfigurasi produk. Contohnya seperti SE, Pro, Max Air, dan Mini. Selanjutnya ada deskripsi produk, yaitu membantu konsumen memahami fungsi produk itu sendiri. Seperti contohnya smartphone 6.1, chip 16, dan 5G. Oke, selanjutnya yaitu merancang hierarki merek. Nah, untuk hierarki merek sendiri itu adalah
cara perusahaan untuk menyusun dan menghubungkan berbagai elemen merek dalam suatu produk atau dalam satu portofolio produk. Nah, struktur ini itu biasanya terdiri dari beberapa level, misalnya dari merek perusahaan, merek produk, atau varian atau seri produk. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuan itu tuh untuk membantu konsumen memahami produk dengan cepat, menjelaskan hubungan antar produk, dan menghindari kebingungan dalam memilih produk tersebut. Nah, intinya si hierarki merek itu kayak peta yang menjelaskan posisi setiap produk dalam satu brand. Nah, kenapa hierarki merek ini penting? Karena kalau tanpa adanya hierarki yang jelas, konsumen itu bisa bingung membedakan produk dan bisa terjadi kanibalisasi atau produk saling memakan pasar atau bahkan brand ini jadi tidak punya identitas yang kuat. Nah, kalau sebaliknya, kalau ada hierarki yang jelas, si konsumen ini bisa lebih mudah memilih dan brand terlihat lebih profesional dan struktur, serta perusahaan juga bisa mengelola banyak produk secara sekaligus. Jadi ini bukan sekadar nama tapi strategi si perusahaan. Kayak contohnya, ada studi kasus Netflix kemarin, kan Netflix itu si Netflix itu mereka pernah memisahkan layanan jadi dua brand kayak Netflix dan Quickser. Nah, hasilnya itu si konsumen itu mereka bingung dan banyak yang berhenti berlangganan si Netflix tersebut. Nah, selanjutnya itu keputusan utama dalam merancang hierarki merek. Ada tiga inti keputusan utama. Yang pertama itu produk apa yang ditawarkan. Jadi perusahaan itu harus memilih produk yang pertama ada punya potensi pasar, terus menguntungkan dan sesuai dengan brand utama. Kayak contohnya ada perusahaan Apple, mereka itu nggak asal buat produk, tapi mereka juga fokus pada produk dengan kualitas yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada jumlah level dalam hierarki. Nah, jadi ada dua jenis. Yang pertama itu sedikit level. Nah, sedikit level itu mereka itu sederhana tapi kurang detail dan banyak level mereka lengkap tapi bisa membingungkan. Kayak contohnya di sini ada contoh dari perusahaan Toyota. Nah, Toyota itu kan si perusahaan Toyota. Nah, Toyota ini kan brand. Sedangkan Camry atau Corolla itu mereka produknya. Dan hybrid atau sport itu si varian dari produk tersebut. Jadi strukturnya itu tuh jelas dan nggak berlebihan. Nah, jadi terus ada hubungan antar merek. Nah, perusahaan itu juga harus menentukan apakah produk ini saling terkait kuat atau mereka ini berdiri sendiri. Dan ini menentukan strategi branding ke depannya si produk tersebut. Oke, next. Next. Nah, di sini ada prinsip produk, di sini ada tiga. Yang jadi ada tiga. Yang pertama itu ada grow. Jadi di pertumbuhan mereka ini fokusnya pada produk yang memberikan keuntungan besar dan memiliki potensi yang berkembang. Kayak contohnya itu dari perusahaan Apple, mereka itu fokus pada iPhone karena mereka itu memiliki kontribusi besar ke revenue si perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu survival atau bertahan. Nah, ini produk itu harus memiliki kekuatan merek dan tidak hanya ikut tren sesaat. Lalu yang terakhir itu ada sinergi. Nah, ini tuh produk baru itu harus mendukung brand utama dan tidak merusak citra brand tersebut. Kayak contoh sederhananya tuh kayak brand premium itu nggak cocok untuk ngeluarin produk terlalu murah karena mereka ini bisa merusak si citra merek tersebut. Kayak contohnya di sini ada produk Nike. Jadi semua produk Nike itu mereka tetap berhubungan dengan olahraga dan perform. Oke, next. Di sini ada jumlah level merek. Nah, di sini yang perusahaan itu mereka harus menentukan beberapa banyak level yang digunakan oleh perusahaan. Kalau terlalu banyak level, akan mengakibatkan konsumen bingung dan brandingnya itu tuh jadi kompleks. Kalau terlalu sedikit, itu juga akan mengakibatkan informasinya juga kurang jelas, terus produk juga sulit untuk dibedakan. Nah, jadi kuncinya itu tuh mereka itu harus sederhana tapi memiliki informatif gitu. Kayak contohnya dari perusahaan Samsung. Mereka itu si perusahaan Samsung itu mereka nggak terlalu apa namanya membuat terlalu banyak nama acak, jadi tetap dalam struktur galaksi. Kayak mereka banyak apa namanya pengeluaran produk si Samsung ini kan kayak kayak A series, S series gitu kan, tapi tetap mencantumkan nama produk mereka Galaxy tersebut di akhiran produk mereka gitu. Jadi prinsip utama dalam branding ini ada dua prinsip paling penting. Yang pertama itu relevansi. Jadi merek ini harus punya makna yang bisa digunakan di banyak produk. Jadi nggak terlalu sempit. Contohnya kayak brand teknologi sebaiknya
mereka itu nggak identik dengan satu jenis produk saja. Kayak misalkan ada Apple, bisa dipakai untuk iPhone, iPad, dan iMac. Jadi tetap relevan. Dan yang kedua itu ada diferensiasi. Jadi setiap produk itu harus memiliki perbedaan yang jelas dan dan nggak boleh terlalu mirip. Jika enggak, konsumen ini juga akan bingung dan produk mereka juga bakalan saling bersaing sendiri atau akan mengakibatkan kanibalisasi. Kayak contohnya itu kayak Procter dan Gamble. Jadi mereka itu punya banyak brand sabun kayak Tide dan Ariel, tapi mereka ini beda positioning produk mereka. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sub branding. Sub-branding ini adalah strategi antara menggabungkan brand utama dan brand tambahannya. Jadi tujuannya itu tuh untuk menjelaskan variasi isi produk, terus memberi fleksibilitas positioning dan tetap menjaga kekuatan brand utamanya. Kayak contoh konsepnya itu di brand utama sama dengan identitasnya. Nah, dan sub-brandingnya itu kayak spesifik atau keunikan si produknya. Kayak contohnya di perusahaan Nike. Nah, Nike ini kan ada Nike Air Max gitu tuh fokusnya ke cush- cushioning dan Nike Zoom. Jadi fokusnya tuh ke speed. Jadi jadi si Nike ini mereka itu si identitas utamanya dan si Air Max atau Zoom ini adalah pembeda fiturnya. Jadi konsumen itu tetap percaya ke Nike tapi bisa memilih sesuai dengan kebutuhan si konsumen tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip keunggulan. Nah, itu tuh tinggal semua elemen merek itu punya kekuatan yang sama. Jadi, elemen yang lebih besar atau di depan itu mereka lebih mudah diingat oleh konsumennya tersendiri dan akan lebih mudah mempengaruhi persepsi konsumennya. Artinya, cara menulis nama produk itu bisa aja mempengaruhi bagaimana sih konsumen ini melihat produk tersebut. Kayak contoh konsepnya itu kayak kalau contoh konsepnya itu elemen yang lebih tonjolkan sama dengan lebih diingat gitu. Kayak contohnya ada Apple. Nah, iPhone 14 Pro mereka tuh iPhone yang lebih dominan dan MacBook Air yaitu MacBook lebih dominan gitu. Jadi si Apple ini sengaja menonjolkan nama produk iPhone atau MacBook itu karena itu yang jadi daya jual utama mereka gitu. Selanjutnya yaitu hubungan antara produk. Nah, jadi produk dalam satu brand itu biasanya dibuat saling terhubung. Kayak cara membangun hubungannya itu, yang pertama itu bisa jadi nama yang mirip, terus logo yang sama, dan desain konsisten. Kayak semakin banyak kesamaan, sama dengan semakin kuat hubungan antar produk tersebut. Ini itu tuh bisa banget membantu untuk membangun identitas brand, terus mempermudah konsumen mengenali produk. Kayak konsepnya itu kayak makin mirip, mereka makin terasa satu keluarga gitu. Kayak contohnya di Apple. Mereka itu kan perusahaan Apple, mereka itu kan mengeluarkan produk kayak ada iPhone, terus iPad dan iMac atau iWatch. Itu kan semua itu mereka berawal dari Nah, ini merupakan strategi si perusahaannya. Jadi semua produk dari apa namanya Apple ini mereka pakai awalan I gitu. Nah, hasilnya itu konsumen langsung tahu ini satu branding, jadi kuat dan mudah diingat gitu. Oke, next. Selanjutnya, strategi menyusun struktur merek.
untuk mengelola hubungan antar produk dan membangun ekuitas merek. Jadi ini tuh bagian dari strategi branding yang ngebahas gimana perusahaan menyusun dan mengatur merek supaya lebih terstruktur dan efektif. Kemudian apa sih pengertian dari hierarki merek ini? Hierarki merek itu bisa dibilang sebagai susunan elemen merek dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Tujuannya itu supaya konsumen bisa ngerti hubungan antar produk dalam satu brand. Jadi bukan cuma sekedar nama, tapi ada struktur yang jelas di baliknya. Kemudian tujuannya apa? Kenapa sih hierarki merek itu penting? Jadi karena adanya hierarki merek, hubungan antar produk jadi lebih jelas, branding jadi lebih efisien, dan perusahaan bisa memaksimalkan kekuatan brand yang udah ada. Intinya, biar brand itu nggak berantakan dan lebih mudah dipahami konsumen. Next. Ya, selanjutnya ada tingkatan dalam hierarki merek. Dalam hierarki merek itu ada beberapa tingkatan, mulai dari merek perusahaan, merek keluarga, merek individual, sampai ke varian atau model produk. Jadi setiap level ini punya fungsi masing-masing dalam menjelaskan produknya ke konsumen. Kemudian peran elemen merek. Setiap elemen merek punya peran penting, mulai dari membangun kesadaran sampai menciptakan asosiasi yang kuat di pikiran konsumen. Jadi semua level dalam hierarki itu sebenarnya saling mendukung untuk membangun ekuitas merek. Kemudian keputusan penting dalam hierarki merek. Jadi perusahaan itu harus menentukan seperti produk apa yang akan dibuat, jumlah level hierarki, kemudian citra yang ingin dibangun, dan kombinasi elemen merek, serta cara menghubungkan elemen merek ke berbagai produk. Next. Ya, selanjutnya ada prinsip dalam merancang hierarki merek. Ada prinsip pertumbuhan, yaitu memilih strategi berdasarkan peluang keuntungan. Kemudian ada prinsip kelangsungan hidup. Jadi brand harus punya kekuatan di kategori baru. Kemudian ada prinsip sinergi. Ini produk baru harus memperkuat brand utama. Artinya setiap produk baru itu harus bisa ngasih keuntungan, tetap relevan, dan juga memperkuat brand utama. Ya, kemudian menggabungkan elemen merek. Ini produk bisa menggunakan kombinasi beberapa elemen dari level berbeda. Tapi harus ditentukan juga mana yang jadi fokus utama dan mana yang jadi pendukung. Biar konsumen nggak bingung. Kemudian ada prinsip keunggulan. Elemen merek yang lebih menonjol akan lebih mempengaruhi persepsi konsumen. Ini dipengaruhi oleh ukuran, posisi, dan tampilan. Itu yang paling berpengaruh ke persepsi konsumen. Jadi penempatan brand itu nggak boleh asal. Next. Ya, selanjutnya produk unggulan. Jadi produk unggulan adalah produk yang paling mewakili suatu brand. Biasanya ini produk yang paling dikenal, paling laku, atau paling punya citra kuat. Produk ini penting karena sering jadi acuan konsumen dalam menilai brand secara keseluruhan. Yang terakhir itu menghubungkan elemen merek. Jadi salah satu bagian penting dalam hierarki merek itu adalah bagaimana elemen merek itu dihubungkan ke berbagai produk. Di sini perusahaan harus menentukan seberapa kuat hubungan antar produk supaya tetap konsisten tapi juga bisa berbeda. Ya, selanjutnya dijelaskan rekan saya. Selanjutnya yaitu pencitraan merek perusahaan. Pencitraan merek perusahaan itu adalah persepsi atau gambaran yang terbentuk di benak konsumen terhadap suatu perusahaan secara keseluruhan. Citra ini tidak hanya berasal dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan perusahaan, cara berkomunikasi, serta nilai-nilai yang ditunjukkan kepada konsumen dan masyarakat. Contohnya itu misalnya perusahaan dengan citra inovatif itu akan dianggap menghasilkan produk modern dan berkualitas. Dan perusahaan yang memiliki citra peduli lingkungan akan dipersepsikan bertanggung jawab secara sosial. Next. Selanjutnya yaitu dimensi citra perusahaan. Di sini ada 4 dimensi citra perusahaan. Yang pertama yaitu atribut, manfaat, atau sikap terhadap produk, yang mencerminkan persepsi konsumen terhadap kualitas, manfaat, dan keunggulan produk yang dihasilkan perusahaan. Sehingga persepsi ini membentuk penilaian konsumen terhadap citra perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, orang dan hubungan. Jadi citra itu terbentuk dari interaksi dan pengalaman konsumen dengan perusahaan, serta pelayanan dan hubungan yang baik itu dapat memperkuat citra yang positif. Contohnya, seperti perusahaan dengan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang baik akan dipersepsikan profesional dan terpercaya. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai dan program. Jadi citra perusahaan itu dapat mencerminkan nilai dan program yang tidak selalu berhubungan langsung dengan produk. Perusahaan itu dapat menjalankan kampanye iklan
Citra perusahaan itu untuk menjelaskan kepada konsumen, karyawan, dan pihak lain tentang filosofi dan tindakan mereka terkait isu-isu organisasi, sosial, politik, ataupun ekonomi. Contohnya kayak misalnya melakukan kegiatan sosial, sehingga perusahaan itu akan dianggap sebagai bertanggung jawab. Next. Yang keempat, kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan itu mengukur sejauh mana konsumen percaya bahwa suatu perusahaan dapat merancang dan memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kredibilitas perusahaan ini bergantung pada tiga faktor. Yang pertama, keahlian perusahaan. Itu melihat sejauh mana konsumen melihat perusahaan tersebut mampu secara kompeten membuat dan menjual produknya atau melakukan jasanya. Yang kedua, kepercayaan perusahaan, yaitu sejauh mana konsumen percaya bahwa perusahaan termotivasi untuk bersikap jujur, dapat diandalkan, dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, yaitu disukai oleh konsumen. Ini melihat sejauh mana konsumen ini memandang perusahaan sebagai perusahaan yang disukai dan menarik, bergengsi, dinamis, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai mengelola merek perusahaan. Yang pertama itu ada CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi CSR ini berfokus pada peran perusahaan dalam memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Contohnya itu seperti perusahaan seperti Ben dan Jerry dan ada Tom's juga. Nah, mereka ini itu berfokus pada dampak sosial yang positif melalui produk mereka ini, yang mereka juga meningkatkan citra merek secara keseluruhan. Yang kedua ada kampanye citra perusahaan. Nah, kampanye citra perusahaan ini itu mereka tuh bertujuan untuk membangun asosiasi positif dengan merek secara keseluruhan. Seperti contohnya itu adalah seperti Philips yang terkenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan dan inovasi yang menambahkan kepercayaan publik terhadap merek mereka itu sendiri. Terus yang ketiga adalah perubahan nama perusahaan. Nah, perubahan nama perusahaan ini biasanya itu terjadi akibat merger atau akuisisi. Nah, sebagai contohnya itu seperti Citigroup adalah hasil dari penggabungan antara Citigroup dan Travelers. Nah, ini tuh mereka membantu menciptakan citra yang lebih kuat dan relevan dengan kebutuhan pasar yang agar mereka lebih luas. Next. Nah, selanjutnya mengenai pedoman arsitektur merek. Jadi, yang pertama itu ada hierarki merek. Jadi, penting untuk menetapkan peran yang jelas antara merek induk, submerek, dan produk. Nah, fokus utamanya adalah memastikan konsistensi dan sinergi antara si produknya agar tidak ada kebingungannya dalam persepsi publik. Terus ada penggunaan submerek. Jadi, submerek ini eh, sering digunakan untuk menonjolkan karakter atau keunikan produknya. Contohnya seperti Teflon itu kan berada di bawah merek DuPont, namun tetap mempertahankan identitas dan kualitas yang konsisten terhadap produk mereka. Terus yang ketiga itu ada akuisisi merek. Jadi integrasi merek baru itu harus selaras dengan merek yang sudah ada. Jadi untuk menjaga nilai dan citra merek yang mereka telah bangun, jadi supaya itu tetap selaras terhadap produk-produk mereka. Contohnya itu seperti Miller yang menggunakan submerek untuk produk yang berbeda. Jadi untuk menjaga keselarasan dengan merek utamanya eh, terhadap produk mereka. Next. Selanjutnya, kesimpulan mengenai materi yang kami bahas. Jadi, manajemen merek strategis itu melibatkan desain portofolio merek yang jelas dan terstruktur. Nah, dengan penggunaan merek pendamping untuk melindungi merek utama. Jadi, keberhasilan ini itu penting untuk membangun loyalitas dan asosiasi positif terhadap kualitas merek. Selain itu juga, arsitektur merek yang efektif itu akan menciptakan hubungan yang konsisten antara si produknya. Sementara ekspansi merek dan akuisisi itu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak ekuitas merek yang ada. Dan tanggung jawab sosial perusahaan atau
CSR-nya ini memainkan peran besar dalam membangun citra positif merek yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik merek di mata konsumen. Next. Baik, dari teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa raise hand atau langsung kirim pertanyaan di text box. Terima kasih. Di sini ada dua dari Novel dan Angel. Boleh langsung. Baik. Mau menjawab pertanyaan, bukan mau nanya. Oh ya boleh. Hmm, Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor dua. Kenapa satu perusahaan bisa memiliki banyak merek dalam satu kategori produk? Jadi hal ini tuh dilakuin karena perusahaan tuh ingin maksimalin jangkauan pasarnya tanpa ngorbanin kejelasan positioning tiap mereknya. Nah, ada beberapa alasan. Jadi yang pertama ada segmentasi pasar yang lebih spesifik. Jadi setiap merek itu dirancang untuk segmen yang berbeda-beda. Jadi baik dari segi usia, pendapatan, ataupun gaya hidupnya. Jadi sehingga perusahaan tuh bisa ngejangkau lebih banyak konsumen secara tepat. Nah, selanjutnya menjaga konsistensi positioning. Jadi kan sulit ya kalau satu merek itu megang banyak citra sekaligus. Misalnya murah, ada merek yang murah, ada yang premium. Nah, dengan banyaknya merek tersebut, setiap brand tuh bisa fokus pada satu identitas yang kuat aja gitu. Terus itu juga tuh bisa memperluas jangkauan pasar karena perusahaan tuh bisa ngisi berbagai segmen dalam kategori yang sama. Terus juga bisa ngurangin resiko bisnis karena perusahaan tuh membuat diversifikasi merek dan itu tuh bikin perusahaan tuh nggak bergantung pada satu brand aja. Dan selain itu kanibal kanibalisasi yang terkontrol. Jadi perpindahan konsumen antar merek tuh masih tetap menguntungkan karena masih dalam satu perusahaan saja. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Novel. Untuk selanjutnya, boleh Angela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Apa fungsi arsitektur merek dalam sebuah perusahaan? Fungsi arsitektur merek dalam sebuah perusahaan itu adalah untuk mengatur dalam mengelola hubungan antara berbagai merek yang dimiliki perusahaan agar menjadi jelas, terstruktur, dan juga konsisten. Dengan adanya arsitektur merek, perusahaan itu dapat menentukan posisi setiap merek sehingga konsumen itu lebih mudah memahami perbedaan produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, arsitektur merek juga membantu perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran agar lebih efektif dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini berperan penting dalam memperkuat identitas serta citra perusahaan secara keseluruhan. Jadi, arsitektur merek itu berfungsi sebagai panduan dalam mengelola seluruh merek agar lebih terarah dan juga mudah dipahami oleh konsumen. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Angela. Itu sudah tepat dan benar. Oke, kemudian boleh dari Muhammad Rafli, dipersilakan. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Akbar dengan NPM akhir 046. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang menjelaskan peran arsitektur merek dalam memperkuat nilai merek dan kinerja perusahaan. Jadi,
Arsitektur merek ini berperan tuh dalam perkuat nilai merek dengan menciptakan struktur merek yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami konsumen. Misalnya, ketika konsumen memahami hubungan antara merek utama dan produk-produknya, kepercayaan terhadap perusahaan itu dapat meningkat gitu. Jadi, hal ini tuh dapat memperkuat loyalitas konsumen, meningkatkan efektivitas promosi, memperluas pasar, dan akhirnya itu mendukung peningkatan penjualan serta kinerja perusahaan. Contohnya kayak ada produk dari mobil itu Toyota sama Lexus. Kan Toyota dikenal sebagai merek mobil yang andal sama terjangkau, sedangkan Lexus diposisikan sebagai merek mobil yang mewah. Dengan pemisahan merek ini, Toyota itu dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan konsumen umum hingga konsumen premium. Strategi ini memperkuat nilai merek dan membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari tiga pertanyaan ini sudah terjawab semua, dan di sini ada satu pertanyaan dari uh, Koma Ameli, Koma Amelia ya. Oke, di sini saya izin menjawab dari pertanyaan Kak Komang Amelia. Pertanyaannya, jika sebuah produk baru diluncurkan dan gagal di pasar, apakah kesalahannya itu lebih besar terletak pada elemen merek atau arsitektur merek secara keseluruhan? Jelaskan menurut kalian. Jadi, menurut kelompok kami, jika sebuah produk baru itu gagal di pasar, kesalahan yang lebih besar itu cenderung terletak pada arsitektur mereknya secara keseluruhan dibandingkan hanya pada elemen merek. Hal ini tuh karena arsitektur merek itu kan berkaitan dengan strategi besar perusahaan ya dalam memposisikan produk. Jadi hubungan produk dengan merek induk serta bagaimana konsumennya ini memahami dan mempercayai produk tersebut. Jadi bagaimana konsumen eh, jika sejak awal penempatannya itu tidak jelas, tidak sesuai dengan citra mereknya atau membingungkan konsumen tersebut, maka produk juga akan sulit nih diterima meskipun nama, baik itu logo atau desain itu sudah menarik. Namun, elemen merek juga tetap memiliki peran penting sebagai pendukung karena eh, dapat mempengaruhi daya tarik dan kemudahan diingat oleh konsumen tersebut. Jadi, kegagalan produk itu lebih banyak disebabkan oleh kesalahan strategi pada arsitektur merek, sementara elemen merek itu hanya memperkuat atau memperlemah keberhasilan suatu strategi. Kayak gitu, Kak Komang. Gimana? Oke, makasih. Baik, sama-sama. Uh, Baik, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua dan sudah clear. Untuk itu, kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.